Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kais Amar, NPM 022119188. Nama saya Muhammad Irfan Faridi, MPM 022119136. Nama saya Maulana Nur Alim, MPM 022119126. Kami di sini untuk memenuhi tugas, yaitu wawancara atau podcast dosen dengan tema dampak COVID-19 terhadap organisasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ini video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh Bapak diperkenalkan dirinya dulu? Ya baik, terima kasih. Nama saya Yoyon Supriyadi. Saat ini saya ditunjuk sebagai Kepala Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia IBI Kesatuan. Tugas saya sehari-hari di sini adalah mengelola lab pasar modal dan juga mengelola galeri investasi. Baik, langsung saja ya Pak ke pertanyaan. Iya. Yang pertama itu, menurut Bapak itu organisasi itu seperti apa sih Pak? Oke, organisasi itu kan merupakan wadah ya, tempat untuk kita, orang-orang, saya, kalian, dan juga orang lain, untuk kita sama-sama berkumpul untuk bekerja sama ya, dengan mencurahkan berbagai ide, pemikiran ya, yang rasional, yang masuk akal gitu kan, di dalam rangka mencapai sebuah tujuan, di mana dalam perjalanannya organisasi itu harus berjalan secara sistematis, terorganisir, terkendali ya, dan juga tentu harus ada pengawasan supaya organisasi itu mencapai hasilnya dengan baik. Baik. Pertanyaan kedua nih Pak, apa sih tanggapan Bapak tentang pandemi COVID yang sedang melanda Indonesia ini? Oke, pandemi COVID yang sudah melanda kurang lebih hampir 2 tahun ya. Baik Pak. Sejak Maret tahun 2020 kan masuk ke kita ini. Sekarang sudah ulang tahun yang pertama, ulang tahun yang kedua, gitu kan. Nah, pandemik ini adalah sebuah kondisi di mana akibat dari adanya pandemi ini mengharuskan kita merubah kebiasaan hidup, ya. Bahkan bukan cuma merubah, tapi juga ada kebiasaan-kebiasaan kehidupan kita atau aktivitas kita yang banyak dibatasi, ya. Tentu yang membatasi di sini adalah pemerintah, ya, karena mereka yang punya kewenangan untuk mengatur itu, di mana hal tersebut diambil atau dilakukan di dalam rangka membatasi penyebaran daripada COVID, karena konon COVID ini ditenggarai sebagai wabah yang cukup membahayakan, ya, terutama kepada orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan atau komorbid itu, ya. Komplikasi ya. Dan itu bisa menyerang siapa saja, tua, muda, laki, perempuan, siapapun dengan profesi apapun bisa kena jika dia tidak hati-hati, ya. Dan akibat dari pembatasan itu kemudian berakibat kepada menurun jauhnya aktivitas manusia, aktivitas kita, ada aktivitas yang sifatnya sosial, bisnis, ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Ya, jadi COVID ini wabah yang cukup merepotkan. Merepotkan ya Pak. Ya. Merubah kebiasaan dari tadinya tidak biasa pakai masker, harus pakai masker. Dari biasa salaman, ya, bertemu teman salaman, sekarang malah ketemu teman saling mengepal. Kayak berantem ya. Yang biasanya dengan teman akrab mungkin kumpul berdekatan, ya, apalagi kalau bisa
dengan antara misalnya murid dan guru saling berinteraksi, berhadapan-hadapan. Sekarang udah nggak bisa. Sangat dibatasi ya Pak ya? Iya, sangat dibatasi sekali. Iya. Ya, baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Pandemi COVID ini berpengaruh besar nggak sih Pak? Atau ada pengaruh lainnya gitu di organisasi di kampus ini terutama? Oh iya, jelas. Sangat berpengaruh. Di kampus ini sekarang ini kan masih berlaku kondisi seolah-olah kita masih dalam kondisi COVID yang katakanlah masih berat. Ya. Kegiatan di kampus ini, kegiatan perkuliahan terutama tidak bisa dilakukan seperti sebelum ada COVID. Kegiatan perkuliahan itu tidak 100% offline. Sebagian terpaksa dilakukan secara online. Begitu juga karyawan. Ada pembatasan mengenai jam kerja, ada pembatasan mengenai jumlah orang yang bisa berkumpul dalam satu ruangan. Misalnya kalau kita ngadain acara-acara yang melibatkan banyak orang, terpaksa jumlah atau volume yang mengisinya itu dikurangi cukup banyak. Misalnya kalau rapat biasanya 100%, hanya 50%. Yang 50% lagi terpaksa rapat secara online. Kegiatan perkuliahan pun gitu. Saya kebetulan di sini ngajar, nggak kebagian yang offline, saya kebagian online semua. Ya. Nah ini betul-betul ya, kalau buat saya perkuliahan online itu nggak enak, kurang kurang memasuki ya ini. Iya betul, karena kita tidak langsung berinteraksi dengan mahasiswa ya. Saya nggak tahu kalau mahasiswa saya di belakang layar sih. Pokoknya pas saya absen ada aja. Hadir. Sebelum saya panggil saya nggak tahu mereka apakah di depan layar atau enggak, saya nggak ngerti. Ya. Nah itu yang buat saya itu COVID ini betul-betul memberikan pengaruh yang besar kepada kebiasaan kita. Organisasi ini juga begitu. Ini sepi nih. Biasanya kan kalau sebelum ada COVID, waduh, ramai ya. Sampai jam 10 malam ini ramai. Tapi kan ada COVID, kita jam 2 karyawan duduk. Kalau saya sih biasa pulang jam 4. Kalau yang lain, teman-teman yang lain karena memang ketentuannya sampai jam 2. Jam 2 udah kosong. Apa sih Pak yang Bapak rasakan bagi diri Bapak pribadi maupun keluarga di lingkungan sekitar Bapak? COVID ini. Ya, sisi positifnya ada. Ya, gara-gara ada COVID ini, kita jadi lebih sering kumpul dengan keluarga. Iya. Ini bercengkrama ya. Apalagi ketika masih ada pembatasan yang lebih ketat ya. PSBB, PPKM dan sebagainya. Yang levelnya waktu itu masih level 4 gitu ya. Wah, boleh dibilang 100% saya di rumah. Gitu kan? Artinya kumpul dengan keluarga, anak-anak di rumah, yang sekolah, yang kerja juga di rumah. Semua dilakukan di rumah. Yes, di rumah. Ya. Kemudian aktivitas dengan tetangga, misalnya kalau kita Muslim sholat di masjid gitu ya, berjamaah. Dulu nggak sempat. Diatur jarak segala macam gitu kan. Habis sholat langsung bubar, nggak ada ngobrol-ngobrol gitu kan. Nggak pakai karpet, nggak apa gitu kan. Nah, begitu juga kumpul dengan misalnya kita pengurus RT, ketika ada rapat dengan warga, ya kita juga terpaksa lakukan pembatasan tidak seperti sebelumnya kita bisa akrab ketawa ketiwi dengan santainya gitu kan. Nah, dengan adanya COVID ini betul-betul merubah segalanya gitu, kehidupan pribadi, kehidupan kita dengan masyarakat, lingkungan gitu kan, itu banyak sekali mengalami perubahan ya. Tapi ada sisi positifnya juga lagi sih yang lain, yaitu kita jadi lebih dekat juga dengan tetangga gitu kan, dalam artian interaksi lebih sering karena mereka sama-sama di rumah juga ya, setidaknya say hello hampir setiap hari gitu ya. Dia di rumah dia, saya di rumah saya gitu kan. Kalau kita bertamu kan nggak boleh waktu itu ya, nggak boleh interaksi secara dekat, tapi interaksinya lebih intens karena kalau sebelum ada COVID mereka kan pada umumnya juga bekerja
Ya kita jarang ketemunya, paling ketemunya tuh seminggu sekali kan, ada yang pulang seminggu sekali, ada yang pulangnya sebulan sekali. Tapi begitu COVID ada tetangga saya yang hampir setahun di rumah, padahal dia aktivitasnya biasanya sebulan di lapangan, nggak pulang gitu kan, nanti istirahat di rumah 2 minggu, istirahat di rumah seminggu, di lapangan 1 bulan lagi. Nah, sejak ada COVID ini 100% di rumah. Saya sering ketemu gitu karena kebetulan sama-sama pengurus lingkungan gitu kan. Bapak kan termasuk dosen yang punya wewenang juga kan ya Pak ya di sini ya. Jadi itu upaya apa aja sih Pak yang dilakukan universitas ini pada saat pandemi saat ini? Oke. Kampus ini banyak membuat kebijakan, diantaranya jam kerja yang dikurangi, kemudian ada kebijakan WFH, WFO kan, sebagian masuk, sebagian di rumah. Kemudian kebiasaan yang tadinya tidak ada sama sekali sekarang jadi ada, dan itu wajib, misalnya cuci tangan sebelum masuk ke ruangan kerja. Cuci tangan, disediakan tempat cuci tangan, ada air, ada sabun. Kemudian di setiap pintu ada sanitizer, kemudian di pintu utama ada cek suhu dan sebagainya gitu. Ya. Nah, kemudian juga ada juga kebijakan kalau misalnya kita mengadakan rapat, entah itu rapat internal ataupun melibatkan pihak eksternal, itu wajib harus full online gitu kan. Ada sisi positifnya juga sih, yaitu kita bisa rapat tanpa harus datang ke tempat kerja. Tapi ada sisi negatifnya juga kadang, bisa rapat kapan aja. Tiba-tiba jam 8 malam rapat, tiba-tiba hari Minggu ada rapat gitu kan. Ya karena kemudahan itu, ya ada kemudahan kita bisa berinteraksi kapan saja. Ya, jadi seperti itu sisi bagusnya, kita nggak perlu pergi kemana-mana, bisa berinteraksi di rumah. Tapi sisi negatifnya ya kadang kita lagi di jalan, lagi hari Minggu deh, ada rapat gitu. Itu bingung udah apa disangka-sangka ya. Atau malam-malam nih udah ada acara kemana, tiba-tiba ada WhatsApp, ada rapat jam segini, kita batalin. Baik Pak, ini pesan atau saran untuk mahasiswa di masa pandemi ini, tetapi bukan untuk mahasiswa juga sih Pak, untuk masyarakat sekitar juga dalam menjalani masa pandemi ini untuk masyarakat dan untuk kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa. Nah, kalau bagi masyarakat, ya memang kondisi ini kondisi yang boleh dibilang tidak mengenakan ya. Banyak aktivitas kita yang dibatasi, kemudian harus ada syarat-syarat tertentu dan sebagainya. Ya tapi apa mau dikata, gitu kan? Daripada misalnya ya kita alhamdulillah ya kena begitu kan. Lebih baik kan kita lebih baik kan menjaga, lebih ini yang menjaga diri kita sendiri, lindungi diri sendiri, berarti juga kita melindungi orang lain. Jadi intinya ya kita sama-sama prokes lah, gitu kan. Saling mematuhi saling mengingatkan, saling menegur, gak apa-apa gitu kan, karena untuk kebaikan kita semua gitu kan. Karena memang pandemik ini tidak ada cara lain, yang paling ampuh adalah kita memutus rantainya gitu kan, memutus rantai dari penyebaran COVID semacam ini. Memang aktivitas kita berkurang ya, tapi ya apa daya gitu kan. Bagaimana lagi? Iya, kita selama masih ini dikatakan masih dalam kondisi pandemik ya, mau tidak mau untuk keselamatan kita semua ya kita taati prokes itu. Mahasiswa gitu kan juga sama, harus tetap mematuhi prokes. Tetapi jangan sampai kemudian karena pandemik ini kemudian kegiatan perkuliahan dilakukan secara online, ya kemudian kita menjadi katakanlah seenak-enaknya, misalnya karena kuliah bisa online bisa di mana aja. Itu kan saya sering tuh kuliah, ketika saya panggil mahasiswa absen, tiba-tiba suara motor real, kan? Ini mahasiswa kuliah di mana? Saya bilang gitu kan. Ini di rumah atau di jalan gitu kan. Nah sebaiknya kalau menurut saya ya kalau memang kita kuliah online ya kuliahlah, ikuti kuliah itu di tempat-tempat yang memang kondusif untuk mengikuti kegiatan perkuliahan. Jangan kuliah di pinggir jalan gitu kan, atau perkuliahan di tempat-tempat yang tidak
pada tempatnya lah ya. Nanti setelah itu ya silahkan pergi kemana lagi. Nah kemudian juga tetap untuk mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh kampus, misalnya terkait dengan ujian ya. Ujian kan kita sama tahu bahwa ujian itu kan sebaiknya atau seharusnya ya kan dilakukan secara jujur, adil gitu kan. Jangan katakanlah melakukan kerjasama atau saling berbagi jawaban dan sebagainya gitu kan. Dimana dengan cara-cara seperti ini kan hal itu sangat memungkinkan. Tapi kan yang kita kejar ujian itu kan bukan cuma nilai A, B, C, D, tapi nilai-nilai apa? Kejujuran, ya kan? Sportivitas, ya kan? Nah itu yang harus kita tetap pertahankan, karena itu yang akan kita bawa ke dunia luar, gitu kan? Barangkali nilai A mah kita di masyarakat tidak akan ditanya lagi, dulu kuliah dapat nilai apa gitu kan, IP berapa, enggak. Yang penting mereka lihat kebiasaan kita, ya orangnya bagaimana, fair, sportif, gitu kan, adil, dan bagaimana itu terbawa dari kebiasaan-kebiasaan kita di dalam mengikuti kegiatan perkuliahan, ujian dan sebagainya. Jadi tetaplah kondisi seperti ini, sikap kita jangan berubah. Dalam ujian tetap jujur, dalam ujian tetap sportif. Perkuliahan juga begitu. Jangan tiba-tiba ngaku saya hadir, padahal nggak ada, itu kan. Tiba-tiba ngewas apa? Saya tadi hadir, cuma saya tadi ketendang. Nah, itu alasan banyak alasan yang dibuat. Nah itu jangan. Kalau ketendang beneran nggak apa-apa gitu kan. Aduh Pak, saya hilang sinyal, saya naik pohon kelapa dulu. Ya ada seperti itu ya. Kalau memang begitu ya nggak apa-apa, cuman itu tadi ya. Dalam kondisi apapun nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, sportivitas tetap harus dipertahankan. Ya, COVID jangan jadi alasan kemudian kita untuk tidak jujur, untuk tidak sportif, untuk bisa hidup seenaknya karena tidak dilihat langsung oleh kalau mahasiswa mungkin tidak dilihat langsung oleh dosen gitu kan, seperti itu. Pak,